Hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada tanggal tersebut, seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat akan menyalurkan hak pilihnya di TPS. Sedangkan yang akan bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang dikenal KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara alias PPS. Jumlah KPPS sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, merangkap anggota, dan 6 orang anggota. KPPS merupakan ujung tombak KPU. Pemilu akan berkualitas jika KPPS juga berkualitas. Untuk itu, KPPS harus mengetahui tugas, wewenang, dan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tak hanya itu, KPPS diwajibkan juga membaca Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebab cara kerja KPPS telah diatur di dalam peraturan tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang belum mengetahui apa kerja KPPS di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum pukul 7.00 waktu setempat di hari pemungutan dan penghitungan suara, KPPS sudah berada di TPS guna mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, Ketua KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya. Kemudian menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. Kemudian mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menerima surat mandat dari saksi peserta pemilu. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka rapat pemungutan suara yang dihadiri saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan juga pemilih. Dalam rapat pemungutan suara ini berisikan rangkaian kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS. Selain itu, rapat pemungutan suara ini juga berisi kegiatan penjelasan tentang tata cara pemungutan suara oleh Ketua KPPS. Tak hanya itu, pembagian tugas kepada anggota KPPS oleh KPPS juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rapat pemungutan suara. Dalam hal saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan pemilih belum hadir pada rapat pemungutan suara ini, maka rapat tersebut ditunda paling lama 30 menit. Dalam hal 30 menit juga belum hadir pengawas TPS, pemilih, dan saksi, maka rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan pemungutan suara. Setelah rapat pemungutan suara dimulai dan saksi barulah hadir, maka KPPS mempersilakan saksi peserta pemilu untuk menyerahkan surat mandat secara tertulis yang ditandatangani oleh peserta pemilu dan kemudian mempersilakan mengikuti rapat pemungutan suara. Pada saat rapat pemungutan suara, anggota KPPS wajib membantu Ketua KPPS untuk membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur. Kemudian mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Selanjutnya, Ketua KPPS memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, Ketua KPPS menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan yang sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Kegiatan ini juga disaksikan pengawas TPS dan warga masyarakat dan dipantau oleh pemantau pemilu serta diliput oleh pewarta yang telah menunjukkan kartu tanda pengenalnya. Setelah itu, Ketua KPPS juga memberikan penjelasan kepada pemilih
pengawas TPS, dan saksi terkait jumlah surat suara yang diterima. Selain itu, Ketua KPPS juga memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara, yaitu pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Kemudian, Ketua KPPS juga menjelaskan tentang pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak. Kemudian, Ketua KPPS juga menjelaskan terkait pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam partai politik yang sama. Pemberian surat suara pada suara coblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom yang sama. Nah, itulah terkait tata cara kerja KPPS di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.